Seorang istri tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga, tidak mau memasak, tidak mau mencuci, menyapu dan lain sebagainya, lam taksam, tidak berdosa. Jadi bapak-bapak tidak boleh memaksa istrinya untuk memasak, untuk mencuci, untuk menyapu dan lain sebagainya. Ini keterangan ada di Syarah Muslim. Kemudian termasuk pekerjaan rumah tangga yang bukan kewajiban istri adalah menyusui. Seorang ibu tidak wajib menyusui secara langsung kepada anaknya. Tidak wajib. Sampean mesti ini bingung, janggal, lo kok ngono? Seorang ibu lek tepak nifas itu kan nyon sewu, susunya itu, air susunya kan lagi banter. Kalau tidak dikeluarkan jelas sakit, karena air susu harus dikeluarkan. Yo caranya caranya bagaimana? Caranya susu itu kayak wanita karir itu, di kop, diadai dot atau diperas. Oh jangan diperas, kalau diperas kayak dibegal, ya Allah, diperes, diadai dot, diadai gelas, lebok nonang kulkas. Nanti sewaktu-waktu anaknya menangis, bapak harus tampil. Sing ngekei dote bapak dudu ibu. Iki lek mboten ngaji gak ero sampean. Bapak-bapak, aba-aba rumangsa bener tibae keliru. Akhir apa? Menangi dhewe. Kula contohaken. Suami istri sama-sama mau sholat. Ketika mau takbir, anaknya mau pipis. Sing nyawi sapa? Ibuke. Bapake gak gelem, padahal itu tugas bapak, bukan tugas ibu. Jangankan sama-sama mau sholat, suaminya mau sholat, istrinya gak sholat, lagi udur. Kate takbir, anake mau pipis, sing nyawi sapa? Kuduni bapake. Makanya ojo menangi dhewe, ngaji lan ngaji, ben ketemu kok mana kewajiban, mana hak. Kasihan istri kita itu, lek tepak gaya anak podo enake, podo melek merem. Marine ngono iku sing soro ibuke, meteng enom, terganggu, muta-muta, ngidam, meteng tuwek ya ngono, melaku gak enak, disawang tutuk ngarep, tutuk buri, tutuk kanan kiwa, gak menarik. Lek wong teng gedhe iku turu ya ngono, murep melumah, agentang napang, gak enak kabeh. Mari ngono melahirkan bayi ya ora enak, nyawa dadi taruhan. Ora ana wong bayi ku mesem-mesem guya-guyu, ora ana. Lek marini iya. Wajib hukumnya seorang suami memberitahu istrinya bahwasanya pekerjaan rumah tangga bukan tugas istri tapi tugas suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Ya Fatimatu he Sayyidah Fatimah. Ayyuma mra'atin endi-endi utawi wong wadon iku tohanat giling sapa imro'ah li zaujiha krana bojone imro'ah wa auladiha lan pira-pira putrane imro'ah illa kataba angin nyatet angin nulis sapa Allahu Allah laha kaduwe imro'ah krana imro'ah bikulli habbatin kelawan saben-saben siji minal kumhi saking jagung hasanatan ing kebagusan wa mahalan ngelebur sapa Allah anha saking imro'ah sayyiatan ing kaelekan wa rafa'alan ngangkat sapa Allah laha kadue imro'ah darajatan ing derajat. Meneruskan pelajaran yang kemarin bahwasanya semua pekerjaan rumah tangga itu bukanlah tugas istri tapi tugas suami. Apapun namanya itu. Bahkan teng syarae Muslim di situ diterangkan lawim tanaat min jami'i hadza lam taksam. Seumpama seorang istri tidak mau melakukan pekerjaan rumah tangga, tidak mau memasak, tidak mau mencuci, menyapu dan lain sebagainya, lam taksam, tidak berdosa. Wala tahillu lahu ilzamuha bi syai'in min hadza. Tidak boleh bagi seorang suami memaksa istrinya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bukan tugas istri. Jadi bapak-bapak tidak boleh memaksa istrinya untuk memasak, untuk mencuci, untuk menyapu dan lain sebagainya. Ini keterangan ada di syarah Muslim. Wa innama taf'aluhu al-mar'ah tabarru'an. Apa yang dilakukan oleh istri, melakukan pekerjaan rumah tangga, menyapu, memasak, itu hanya tabarru'an, sunnat, bukan kewajiban. Kemudian termasuk pekerjaan rumah tangga yang bukan kewajiban istri adalah menyusui. Seorang ibu tidak wajib menyusui secara langsung kepada anaknya. Tidak wajib. Sampean mesti ini bingung janggal, lho kok ngono. Seorang ibu lek tepak nifas itu kan nyon sewu, susunya itu air susunya kan lagi banter. Kalau tidak dikeluarkan jelas sakit, karena air susu harus dikeluarkan. Yo caranya tah, caranya bagaimana? Caranya susu itu kayak wanita karir itu, di kop, diadai dot atau diperas. Oh jangan diperas, kalau diperas kayak dibegal. Ya Allah, diperes, diadai dot, diadai gelas, lebok nonang kulkas. Nanti sewaktu-waktu anaknya menangis, bapak harus tampil. Sing ngekei dote bapak dudu ibu. Karena itu bukan tugas istri. Katanya siapa itu? Katanya Sayyidina Umar bin Khattab. Kitabnya apa itu? Ya kitab yang saya baca ini, kitab Uqudul Lijan karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi menyusui anak secara langsung bukanlah tugas istri. Ada cerita
ada suami istri, istrinya itu ngelamak tok nang sing suami. Lah sang suami mau curhat, mau sambat kepada Sayyidina Umar. Berangkatlah seorang suami ini ke rumahnya Sayyidina Umar. Sesampai di depan rumahnya Sayyidina Umar, orang laki-laki ini mandek. Kenapa? Karena dia mendengar, melihat Sayyidina Umar bin Khattab ini lagi dimarahin, lagi diamuk oleh istrinya. Bingung orang laki-laki ini, loh, seorang khalifah, pemimpin dunia, Umar bin Khattab dimarahi istrinya, diam. Ora wani dangak, malah dingkluk. Tak bingung orang ini, seorang pemimpin loh. Bahkan Sayyidina Umar itu mantan preman, mantan bajingan. Diamu istrinya, menang. Bingung. Akhirnya dia seorang laki-laki ini bergegas pulang. Ketika bergegas pulang dilihat oleh Sayyidina Umar, dipanggil. Kamu wahai orang laki-laki sudah tahu apa yang kamu lihat, sudah tahu apa yang kamu dengar. Kenapa saya itu ketika dimarahi istri kok diam? Karena ya akhi, inni ihtamal tuha lihukukin laha alayya. Saya dimarahi istri itu diam karena saya itu melalaikan tugas-tugas saya, sehingga tugas-tugas saya dilakukan oleh istri saya. Innaha tabbakhatun li ta'ami. Di rumah itu yang masak istri saya. Habbazatun li hubzi. Yang membikin roti itu istri saya. Kalau sekarang yang bikin kopi, yang bikin teh itu istri saya. Wassalatun li siyabi. Yang mencuci pakaian itu istri saya. Murdiatun liwalati, yang menyusui anak saya adalah istri saya. Walaisa dzalika biwajibin alaiha, padahal semua itu tuh yang mana? Yang saya baca tadi tuh, memasak, membikin teh, membikin kopi, mencuci pakaian, menyusui anak, semuanya itu bukan tugas istri. Ini dawuhnya Sayyidina Umar bin Khattab. Wa yaskunu qalbi biha anil haram, sementara saya asik dengan kelalaian saya. Akhirnya apa? Aku masih diamuk bojoku, aku menengai. Karena apa? Karena saya lalai. Sayyidina Umar asik dengan ngajinya. Ngaji mulang, sarung wis nyepak, wis disetrika. Sing nyetrika sapa? Bojone. Kelambini licin, sing nyetrika sapa? Bojone. Padahal itu bukan tugas istri, itu semua tugas suami. Akhirnya apa? Sekali lagi Sayyidina Umar ketika dimarahi istrinya diam saja. Dan ini lek mboten ngaji gak ero sampean. Bapak-bapak, aba-aba rumangsa bener tibae keliru. Akhirnya apa? Menangi dhewe. Kula contohaken, suami istri sama-sama mau sholat. Ketika mau takbir, anaknya mau pipis, sing nyawi sapa? Ibuke. Bapaknya gak gelem, padahal itu tugas bapak, bukan tugas ibu. Jangankan sama-sama mau sholat, suaminya mau sholat, istrinya gak sholat, lagi udur. Kate takbir anake mau pipis, sing nyawi sapa? Kuduni bapake.
Makanya ojo menangi dhewe, ngaji lan ngaji ben ketemu kok mana kewajiban mana hak. Kasihan istri kita itu lek tepak gaya anak padha enake, padha melek merem. Marine ngono iku sing sara ibuke meteng enom, terganggu muta-muta, ngidam, meteng tuwek ya ngono, melaku gak enak, disawang tutuk ngarep, tutuk buri, tutuk kanan kiwa, gak menarik. Lek weteng gedhe iku, turu ya ngono, murep melumah, agentang napang, gak enak kabeh. Mari ngono melahirkan bayi ya ora enak, nyawa dadi taruhan. Ora ana wong bayi ku mesem-mesem guya-guyu ora ana. Lek marini iya. Sayyidatina Aminah ibuke Kanjeng Nabi ya ngono kok. Dalam falam mastadda bihat talq bi idrobil haq, beliau merasakan kesakitan yang sangat. Ini Sayyidatina Aminah setelah melahirkan menyusui ya ora enak, menyusui ora rong minggu, ora rong wulan, rong tahun. Haulaini kamilaini limayutim radha'ah cara Al-Qur'an. Lah kita kok mau menangnya sendiri. Dadi ada idot susune ibu iku diperes dia ada idot engko sak wayah-wayah bengi-bengi anake nangis bapak tampil yang sampean turu aku sing ngudang anakku. Lek perlu diudang di lapangan kono ben nyenyak istrine turuni. Lah iki lek sampai dilakukan, jariku kula wingi niku umur 50 tahun kaya umur 30. Bojone sampean duwe anak loro kaya durung duwe anak. Awake gilap, awake padang. Ora burek blas. Soale apa? Gak tahu sapa nang jaba, gak tahu sapa nang pasar. Umpama sapa langsung mandek makclep dek ngarepe toko emas. Mari ngono mulih ya akhir apa padang awake gilap awake. Tangane alus apa gak tahu ngonceki brambang. Gak tahu kora-kora, gak tahu umba-umba. Gilap tenan sampean praktekno ngene iki. Wong sing ngrasani sampean dhewe. Ceri ku iso ngalahi Avanza lek perawatane terjaga. Pun. Makane ngene iki yo berat. Ojo sing nglakoni sing nyawang lo berat nrimo. Sampean duwe anak lanang, wis duwe bojo. Sampean ketok moto, mendengar melihat langsung sing kora-kora anak lanange sampean, sing masak, sing umba-umba, sing nyapu, sampean jelas brebes. Mili banyu motone sampean lho, apes aku duwe mantu ngono iki. Turu tok sing kora-kora anakku. Apa kok sampean gak ngerti, gak ngaji endi kewajiban suami, endi haknya suami. Pun. Makani saking beratnya tugasnya suami. Jadi tugasnya suami orang mau golek duit tok lho. Semua pekerjaan rumah tangga tugasnya suami. Saking beratnya tugasnya suami, Gusti Kanjeng Nabi dawuh, laukana yambagi ayyajuzu li basyarin ayyasjuda li basyarin la amartul mar'ah antas juda li zaujiha. Umpama manusia itu boleh sujud kepada manusia yang lain, maka saya perintahkan istri sujud kepada suaminya. Saking beratnya tugas suami. Kanjeng Nabi juga dawuh, lau salaman khirahu daman wa qayhan falahisathu bilisaniha ma'addat haqqahu. Umpama kedua bolongan hidung suami itu keluar darah dan keluar nanah, kemudian dua-duanya dijilat oleh istrinya, istri belum memenuhi hak-haknya suami. Saking beratnya tugasnya suami.
Makane ojo dadi wong lanang iku ojo menangi dhewe, ngaji lan ngaji. Lek gak ngaji gampang MTW. MTW ku apa? Wah metu wah, wek metu wek. Sudon tok nang wong. Ana wong lanang nang pasar. Blonjo tuku tahu, tempe, tuku sayur-sayuran. Diarani cupar. Diarani STI. Suami takut istri. Lek aku ndelok wong lanang ngono enggak ngono, malah tak acungi jempol. Wong lanang iki berarti SSI, suami sayang istri. Istri ini dia maneman, dijogo betul istri ini yang gilap kaya mangiku. Pertanyaannya sekarang, ketika kita para bapak-bapak, para aba-aba ngerti bahwasanya semua pekerjaan rumah tangga itu tugas suami, sementara istri tidak tahu kalau itu tugasnya suami, apakah kita selaku suami wajib memberitahu istrinya bahwasanya pekerjaan rumah tangga bukanlah tugas istri? Wonten teng kitab Tarsihul Mustafidin, sarahnya Fathil Mu'in, karangannya Sayyid Alwi bin Sayyid Ahmad Abdurrahman As-Saqaf. Di situ diterangkan, waqa'as su'al fid darsi hal yajibu 'ala rajul i'lamu zawjatihi bi annaha la yajibu 'alaiha hidmatuhu bima jarat bihil 'adah minat tabhi wal kansi wa nahwihima. Apakah seorang suami wajib memberitahukan istrinya bahwasanya pekerjaan rumah tangga itu bukan tugas istri tapi tugas suami? Maka ajabna lahu bi anna-dhahir al-awwal. Maka saya jawab, katanya pengarang kitab ini, anna-dhahir al-awwal, yang betul hukumnya wajib. Dadi lek istrine jenengan bapak-bapak gak ngerti lek kora-kora iku duduk tugase wong wedok, wajib sampean mengatakan, memberitahu, yang iki duduk tugasmu, iki tugasku. Lho kok sampean was-was lek iki kandhane kok bojoku turu aturu tok. Lha encene. Kan kemarin sudah saya terangkan, maksudul a'dham daripada pernikahan, perbinian itu ada 3 kan. Cara kitab I'anatu Thalibin. Yang pertama kan hifdun nasal, laopo rabi ben duwe anak. Yang nomor 2, ikhrajul ma allati yadurru ihtibasuhu bil badan. Laopo rabi ngetokno banyu lek ditahan dadi penyakit. Apa iku? Mani. Ku tujuan rabi sing nomor 2, sing nomor 3 nailul ladzat. Laopo rabi mencari enak-enakan ben iso lon kelon. Tujuan utama itu 3. Yang 2 ini nanti ketika di akhirat tidak ada. Hifdun nasal, mencari keturunan, kemudian mengeluarkan air ketika kita tahan akan menjadi penyakit. Ini nanti di akhirat tidak ada. Di akhirat itu yang ada cuman 1. Apa itu? Nailul ladzat, mencari keenakan. Dadi ora ono istilah ngempet mani, ora ono, kepingin langsung dadi. Jadi wajib hukumnya seorang suami memberitahu istrinya bahwasanya pekerjaan rumah tangga bukan tugas istri tapi tugas suami. Terusannya li annaha idza lam ta'lam bi adami wujubi dzalik dhannat annahu wajibun 'alaiha. Kalau istri tidak mengerti bahwasanya pekerjaan rumah tangga itu tugas suami, maka istri itu menganggap itu semua kewajiban istri. Wa innaha la tastahiku nafaqatan wala kiswatan illam taf'alhu. Dan istri meyakini ketika dia tidak melakukan pekerjaan rumah tangga, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, tidak berhak mendapatkan sandangan pakaian daripada suaminya. Goro-goro apa dia gak ngerti, wah aku iki lek gak
umbah-umbah, gak nyapu omah, gak adang, gak dikei dhuwit mbek bojoku, gak ditukokno pakaian ambek bojoku. Akhirnya apa? Fasorot ka'annaha makruhatan. Akhirnya apa? Dia merasa terpaksa melakukan itu semua, padahal bukan kewajibannya. Wa ma'adzalik law fa'alathu wa lam ya'lamha yahtamilu annahu la yajibu laha ujratan alal fi'li. Sekarang umpama istri itu melakukan pekerjaan rumah tangga, kemudian suami tidak memberitahu bahwasanya itu bukan tugasnya, maka istri itu tidak wajib mendapatkan upah, tidak wajib mendapatkan ongkos terhadap pekerjaannya. Kenapa? Litaksiriha bi'adamil bahsi as-su'al andalik. Karena dia dianggap sembrono, istri dianggap sembrono, tidak tanya kepada suaminya tentang kewajiban melakukan pekerjaan rumah tangga. Tapi lek wis ngerti, istrinya ngerti bahwasanya pekerjaan rumah tangga itu bukan tugasnya, kok sama suaminya disuruh memasak, disuruh mencuci, maka suami wajib memberikan ongkos. Ojo kon adang tok, ojo kon kora-kora tok, tangane koyok parut, gak tahu ditukokno gelang, iku suami ecek-ecek, gak tanggung jawab. Jadi sekali lagi hukumnya wajib suami memberitahu bahwasanya pekerjaan rumah tangga itu tugas suami, bukan tugas istri. Sampean lek sik ragu-ragu, sampean cek teng kitab Tarsihul Mustafidin, sarahnya Fathil Mu'in, karangannya Sayyid Alwi bin Sayyid Ahmad Abdurrahman As-Saqaf, le ora ono aku mudun. Makanya hati-hati, ojo menangi dewe. Dadi wong lanang iku ojo menangi dewe, kasihan. Gusti Kanjeng Nabi dawuh, khairukum linisaihi wa ana khairukum linisai. Saapi-apike awakmu sing paling apik, awakmu sing paling penuh kasih sayang kepada istrimu. Wa ana khairukum linisai, sementara saya Kanjeng Nabi orang yang paling penuh kasih sayang kepada istri. Ojo goro-goro dadi ustad, emoh kora-kora, emoh umbah-umbah, emoh masak. Le ono wong ngono iku wong lanange cek-cek. Sampun, moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.